Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa sayyidina wa maulana ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan bersama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi dengan bersama mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah curahkan kesehatan kepada kita semua, Allah curahkan nikmat, Allah curahkan keberkahan dan ridhonya setiap langkah kebaikan yang kita lakukan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan Allah tulis menjadi amal ibadah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-6. Mudah-mudahan segala proses pembelajaran dari pertemuan pertama sampai saat ini Allah catat menjadi amal kebaikan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang tidak berhalangan untuk menyalakan kamera agar menyalakan kamera. Terima kasih. Apaan, Ustadz, suaranya kecil sekali, padahal saya udah full kan ini. Iya, ini masih kecil suaranya. Di Ya. sini jelas, di sini jelas, di saya jelas. Oh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya bisa terdengar jelas? Alhamdulillah sudah, Ustadz. Sudah ya? Jelas Ustadz. Baik, hari ini kita sudah beranjak ke pertemuan yang ke-6. Akan terus kami ingatkan bahwa program ini adalah membantu kaum muslimin yang tidak memiliki latar belakang bahasa Arab, bukan orang Arab, tidak pernah sekolah formal bahasa Arab, akan tetapi ingin memahami Al-Quran saat membaca, mendengarkannya dengan lebih mudah dan cepat. Sebelum kita mengawali materi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti mana Allah mengajarkan kepada nabinya, yaitu dengan doa Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, pertambahilah ilmuku. Ya Allah, pertambahilah ilmuku. Ya Allah, pertambahilah ilmuku. Faham Al-Quran? Mudah insya Allah. Mudah insya Allah. Kami berharap sekali Bapak Ibu semua tetap semangat. Mudah-mudahan istiqomah dalam mempelajari Al-Quran ini. Mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semua. Alhamdulillah kita sudah banyak sekali mempelajari pola garis, kertas ajaib 1, baris 1 sampai 15, pola angka, juga fi'il madi yang sudah kita pelajari bersama. Nah, untuk mengawali pertemuan ini, siapa yang mau setoran kertas ajaib 1? Silakan. Dan pola garis, pola angka. Ibu Sri, silakan Ibu Sri. Setoran kertas ajaib ya? Ya, boleh, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Setoran kelas ajaib 1 sampai 15. Bidengan dibagilah bagi, wadan ala ataslah bukan. Di dalam hindari, ila kepada qabli sebelum. Huwa dia, mereka. Astagfirullahaladzim. Anta. Anta kamu, antum kalian, anak aku, nahnu kami, dia mereka, kamu kum kalian, ya aku, nah kami, ada ini, haulai mereka ini, dalika itu, ulaika mereka itu, alladzi orang yang, alladzina orang-orang yang, ma apa ya, man orang yang Ina sesungguhnya apakah tidak lam Atau. atau lam tidak ma bukan ila kecuali falalu ida apabila innama sesungguhnya hanyalah ala ingatlah walakin akan tetapi kama sebagaimana manga bersama seperti astagfirullahaladzim Lama. seperti Lama tatkala atau ulama setiap kali lau sekiranya ya ayyuha wahe la'ala agar injikalan tidak akan astagfirullahaladzim Anna bahwasanya tahti di bawah bahwa fauqa di atas amma adapun ba'di sesudah kaifa bagaimana kemudian kemudian insyaallah berarti sudah ya. Terus ketika ya wahe andari sungguh indah di sisi hatta sampai seakan qad sungguh baina di antara bal bahkan. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh grogi Ustaz. Makanya temponya terlalu cepat. Buru-buru. Tapi tidak apa-apa. Iya, harusnya lebih tenang. Ya, sekarang jawab artinya. Alladzina orang-orang yang antum kalian illa kepada illa ingatlah kecuali satu lagi haulai mereka ini mereka ini astagfirullah. Baik, lanjut Ibu pola garis, silakan ya. Pola garis ya yang warna kan ya iya. Warna hijau lampu telah, merah sekarang tanpa telah, biru pelaku orang yang, hitam perintah tanpalah perintah akhiran lah. Masya Allah. Lanjut pola angka Ibu. Pola garis kanan atas 30 juz, kiri atas juz 1, atas kiri bawah atas kiri juz 1, bawah kiri sering berulang, bawah kanan
ayat sebelumnya. Masya Allah, bawah kiri kali berulang, bawah kanan ayat sebelumnya. Masya Allah, luar biasa. Ini lagi keluar daerah. Bisa Tadi itu. keluar daerah baru nyampe. Masya Allah, luar biasa. Lanjut, siapa lagi yang mau store di sini? Silakan. Ada lagi yang belum store, mau store di sini, silakan. Ya, silakan. Iya, Pak. Iya, Pak Hardi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Kitab Ajaib 1 baris 1 sampai 15. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan dibagilah bagi wadan alas atas labukan di dalam mindari bila kepada pokmis sebelum Wadiyahum mereka anta kamu antum kalian anak aku nahnu kami huriyahim mereka Hudiyahum, Pak. kalian Hudiyahum. hum atau him? Hum saja, Pak. Oh, hum saja. Hudiyahum mereka kakamukum kalian ya aku kami ada ini aulai mereka ini dalika itu ulaika mereka itu alladzi alladzina orang-orang yang apa yang orang yang inna sesungguhnya apakah atau lam tidak bukan illa kecuali lalu iza apabila innama sesungguhnya hanyalah Allah walakin akan tetapi kama sebagaimana maha bersama seperti lama tatkala atau ulama setiap kali setiap kali sekiranya ya ayyuha wahai la agar ya ayyuha wahai la agar jikalan tidak akan anna bahwasanya tahdi di bawah bahwa fauqa di atas ama adapun ba'di sesudah kaifa bagaimana tumma kemudian ida ketika Pak. wahai Bukan idza, Pak. Id ketika ya wahai dari sungguh inda di atas Di sisi. Anda di sisi inda di sisi hakko sampai Hatta sampai seakan qada sungguh baina di antara bahkan. Masya Allah. Terima kasih, Ada Pak. salahnya Ustaz masih. Nggak apa-apa. Perlu dilatih lagi, dicicil lagi. Iya. Biar
seperti membaca Al-Fatihah lancarnya. Lanjut. Jawab artinya dzalika. Dzalika itu Huwa. dia. Dzalika. Ulaika. Mereka itu. Mereka itu. Masya Allah. Lanjut Pak. Pola garis. Pola garis. Pola garis. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Hijau lampau telah merah sekarang tanpa telah, biru berlaku orang yang hitam perintah akhiranlah. Pola angka. Pola angka. Bismillahirrahmanirrahim. Atas kanan 30 juz, atas kiri juz 1, bawah kiri kata berulang. Kali berulang. Oh iya, kali berulang ya. Bawah kiri kali berulang, bawah kanan ayat sebelumnya. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Pak Hardi. Boleh, siapa lagi yang mau store? Coba Nurpati Pak Ustadz. Oh, silahkan Ibu Nurpati. Bismillahirrahmanirrahim. Kertas ajaib 1 Kertas sampai ajaib. 15. 1 sampai 15. Bismillahirrahmanirrahim. Bi dengan li bagilah bagi, wa dan ala atas labukan. Di dalam mindari, ila kepada kopli sebelum. Huwa dia mereka, anta kamu antum kalian, ana aku nahnu kami. Huwa dia mereka, kamu kum kalian, ya aku nak kami. Hadza ini, ulai mereka ini. Talika itu, ulaika mereka itu. Alladzi orang yang, alladzina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang. Inna sesungguhnya apakah, am atau lam tidak, ma bukan illa kecuali, falalu ila apalagi, Apabila. Falalu iza apabila, innama sesungguhnya hanyalah. Ala ingatlah walakin akan tetapi, kama sebagaimana ma'a bersama, ka seperti lama tatkala au atau, kulama ya. Setiap kali lau sekiranya, ya ayyuha wahai, la Allah agar jikalan tidak akan, anna bahwasanya tahti di bawaan bahwa, pauka di atas emma adapun, badi sesungguhnya kaifa bagaimana summa kemudian, ketika ya wahai, andarina sungguh, indah di sisi, hatta sampai,
seakan kada sungguh baina di antara bahkan bahkan. bahkan Bukan Bu, bal bahkan bahkan. Masya Allah, luar biasa. Jawab artinya alladzina, orang-orang yang lam bukan lam yang apa? lam bukan lam tidak atau lam belum. tidak bukan. Oh, iya. Innama sesungguhnya hanyalah hatta sampai. Masya Allah. Lanjut Ibu, pola garis. Hijau lampau telah, merah sekarang tanpa telah. Biru pelaku orang yang, hitam perintah akhiranlah. Pola angka? Iya, pola angka. Atas kanan 30 juz, kiri atas juz 1. Atas kiri. Atas kiri juz 1. Bawah kiri orang pelaku kali berulang. Bawah kanan ayat sebelumnya. Masya Allah, luar biasa. Semangat untuk masih Ustaz. Tersendat. Iya, tidak apa-apa Ibu. Yang penting semangatnya untuk terus latihan agar hafalan kertas ajaib ini seperti membaca surat Al-Fatihah lancarnya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pekan lalu kita sudah mempelajari bagaimana mengenal fi'il madi atau kata kerja lampau. Bapak Ibu bisa membuka halaman 107. Baik, sudah Bapak Ibu? Ya. Sudah Ustaz. Bapak Ibu, kita sudah mengenal pola garis, ada pola garis, lalu yang menunjukkan kata kerja lampau. Masih ingat dengan warna apa? Warna hijau. Warna hijau. Berarti dalam menerjemahkannya menggunakan kata telah. Lalu kemudian muncul pertanyaan, siapa pelakunya? Contohnya dari kalimat misalnya rozakna. Rozakna, apakah rozakna itu artinya aku telah rizkikan, dia telah rizkikan, atau apa? Kami telah rezeki. Kami telah rizkikan. Untuk itu materi ini akan menunjukkan siapa pelakunya di dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab terdapat 14 wazan atau pola. Akan tetapi di metode sekejap ini yang sering muncul dan kita akan pelajari adalah 6 pola saja. Baik. Dalam mengetahui pola, dalam mengetahui pelaku yang mengerjakan dengan memperhatikan ujung katanya saja. Seperti fa'ala. Kecuali fa'ala ini tidak memiliki
huruf ujungnya. Gitu. Jadi keterangannya dia. Tapi fa'alu artinya mereka telah mengerjakan dengan tanda wawu dan alif. Fa'alta, kamu telah mengerjakan. Dengan diakhiri ta, anta, fa'alta. Harus diingat-ingat Ibu. Kamu telah mengerjakan fa'alta. Fa'altum. Nah, ada tandanya apa? Tandanya dengan tum. Kalian telah mengerjakan. Antum. Tum. Fa'altu. Aku telah mengerjakan. Dengan diakhiri tu. Dan fa'alna, kami telah mengerjakan. Di sini. Nah, kami telah mengerjakan. Untuk itu Bapak Ibu perlu dilatih ini. Perlu latihan, dipelajari berulang-ulang. Nah, alhamdulillah kita sudah mempelajari wazan fi'il madi ini. Nah, sekarang siapa yang mau store wazan fi'il madi? Nah, silakan. Siapa yang mau store wazan fi'il madi? Izin Pak Ustadz. Ya, silakan Ibu. Duyana. Kata-katanya boleh ini ya. Ya, boleh. Wazannya terlebih dahulu. Wajan fi'il madi 3 huruf. Betul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tadi ya? Fa. Ya. Syakaro. Boleh ya? Boleh syakaro, boleh. Syakaro, dia telah bersyukur. Syakaru, mereka telah bersyukur. Syakarta, kamu telah bersyukur. Syakartum, kalian telah bersyukur. Berzikir. Betul Bu, betul, bersyukur karena syakartum. Syakartu, aku telah bersyukur. Syakarna, kami telah bersyukur. Masya Allah, luar biasa. Jawab artinya syakartum. Syakartum, kalian telah bersyukur. Syakarta. Kamu telah bersyukur. Baik, terima kasih. Lanjut, siapa lagi yang mau store? Saya Bu Wiwin, Ustaz. Ibu Wiwin, boleh silahkan Ibu. Kata yang berbeda tadi Ibu. Baik. Syukur. Wazan fi'il madi 3 huruf. Saya mengambil kalimat syahida. Syahida. Ya. Silahkan. Syahida syahidu. Syahida syahidum. Syahidtu syahidna. Syahida, dia telah bersaksi. Syahidtu, mereka telah bersaksi. Syahidu dulu Bu. Syahidu. Syahida, dia telah bersaksi. Syahidu, mereka telah bersaksi. Syahidta, kamu telah bersaksi. Syahidtum, kalian telah bersaksi. Syahidtu, aku telah bersaksi. Syahidna, kami telah bersaksi. Masya Allah. Jawab artinya syahid. Syahidtu. Syahidtu, aku telah bersaksi. Syahidu. Syahidu, kami telah bersaksi. Syahidtum. Syahidtum, kalian telah bersaksi. Masya Allah. Luar biasa. Terima kasih Ibu Wiwin. Siapa lagi yang mau coba store? Ustaz, coba saya ya. Oh, Pak Safrizal, silakan. Ya. Dari kalimat apa, ya. Pak?
Sobaro boleh. Sobaro boleh, silakan. Ya. Sobaro kalian telah bersabar. Sobaru mereka Diulang, Pak. telah Sobaro. dia telah bersabar. Ya. Ya. Sobaro dia telah bersabar. Sobaru mereka telah bersabar. Sobarta kamu telah bersabar. Sobartum kalian telah bersabar. Sobartu aku telah bersabar. Sobarna kami telah bersabar. Masya Allah. Jawab artinya sobartum. Sobartum kalian telah bersabar. Sobaru. Sobaru kamu telah bersabar. Sobaru Mereka telah bersabar. mereka telah bersabar. Sobarna Sobarna kami telah bersabar. kami telah bersabar. Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk pada materi baru, yaitu pola lampau dengan menambah hurufnya. Bapak Ibu bisa membuka halaman 108. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Bapak Ibu, dalam bahasa Arab, kata kerja itu berasal dari 3 huruf. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, dan tadi juga ada yang melafalkan, seperti fa'ala, abada, syakaro. Nanti Bapak Ibu ada kata kerja lampau yang hurufnya 4. Jadi 3 huruf asalnya ditambah 1. Misalnya fa'ala. Fa'ala menjadi af'ala. Ada tambahan huruf hamzah. Contoh kata lagi, amana. Dia telah beriman. Sebenarnya kata aslinya amina. Dia telah aman. Tetapi ditambah hurufnya jadi amana. Amana. Sehingga artinya dia telah beriman. Namun cara membuat lampaunya sama, tidak merubah pola lampaunya, sama seperti yang sudah kita pelajari. Bapak Ibu sekalian, ada 3 perubahan kata kerja lampau. Ada 3 perubahan kata kerja lampau. Pertama, ditambah dengan hamzah seperti af'ala ini, ditambah hamzah. Amana, anfaqo, ini kata-kata yang ditambah dengan hamzah. Selanjutnya, yang kedua ditambah alif setelah huruf pertamanya. Di tengah atau di tengah. Yang ketiga, penambahan tasydid. Sabbaha gitu. Jadi ada kata kerja lampau yang ditandai oleh 4 huruf. Yang aslinya 3 ditambah 1 huruf. Sampai di sini ada pertanyaan? Hitung hurufnya dari mana Pak Ustadz? Hitung hamzah, fa, ain, lam.
Mohon izin, Pak Pak Ustadz. Ustadz. Ya, Saya bertanya, tadi kan yang pertama itu ditambah hamzah di awal ya, iya, menjadi af'ala. iya. Kemudian yang kedua itu ditambah alif. Pengertian alif dengan hamzah di sini bagaimana, Ustadz? Sama. Sama saja, Ibu. Cuman kalau dilihat dari contoh di wajan ini, kalau af'ala berarti huruf yang kedua dimatikan, sedangkan di contoh yang ditambah alif itu berarti menjadi panjang. Begitukah? Untuk konteksnya, untuk ini ada ilmu yang lainnya, Ibu. Yaitu di Nahwu dan Shorof. Untuk itu, untuk saat ini, kita pelajari dulu mengenai perubahan kata ini yang ditambah satu huruf. Kita mengenal dulu secara cepat untuk af'ala ini ditambahi huruf hamzah di depan. Selanjutnya amana itu ditambah alif setelah huruf kedua, setelah huruf pertama, dan ada tasydid. Seperti itu dulu, Ibu. Baik, terima kasih. Pak Ustadz mau nanya, Iya, Pak. kapan pakai fa'ala, kapan pakai af'ala? Nah, untuk ini karena kita mempelajari kata dan kalimat yang sudah otentik, yaitu Al-Qur'an. Jadi kita menyesuaikan dengan kata-kata yang di dalam Al-Quran. Berarti bukan berarti kapan menggunakan af'ala atau fa'ala, karena kata-katanya sudah tertulis, gitu Pak. Artinya sama Pak Ustadz ya? Artinya perubahannya sama. Dia telah, mereka telah, kami telah, gitu. Kalian telah, aku telah. Gitu. Untuk kata kerja lampau, meski ditambah satu huruf, tidak merubah kata kerja lampaunya. Seperti itu, Pak. Oke, makasih Pak Ustadz. Hanya polanya yang berbeda. Tanya Ustadz, Silahkan, Bu. asal katanya kan itu fa'ala kan Ustadz ya? Iya. Kemudian diberi alif di depannya, fa-nya itu diberi sukun gitu. Iya. Jadi af'ala. Iya, betul. Memang rumusnya seperti itu ya semuanya. Rumusnya seperti ini, Bu, ya. Jadi Ini- fa'ala menjadi af'ala. Betul, betul. Nah, kita tidak perlu dipusingkan dengan bagaimana nanti berubah katanya, karena kita sudah memegang dan kita membaca Al-Quran sebagaimana di Al-Quran sekejap itu kan ditandai dengan warna merah, biru, dan warna hitam. Itu yang yang kita lihat. Untuk perubahannya bisa merujuk ke sini. Apabila menemukan kalimat yang contohnya seperti ini tidak berbeda jauh dengan pola yang 3. Seperti itu. Kata lampaunya sama seperti yang minggu lalu kita pelajari. Abadah sama seperti abadat. Dia telah beribadah. Amana, dia telah beriman. Jadi tidak merubah pola kata kerja lampaunya. Seperti itu, Bu. Terima kasih, Bang. Tanya Pak Sama-sama. Ustadz. Pak Ustadz, Tasdid fa'ala itu kan ada tasdid di ain, apakah itu ada penekanan maksudnya dengan tasdid itu atau bagaimana? Gimana, Bu? Fa'ala yang Ya. ada tasdid, contoh yang ketiga kan pakai tasdid. Ya. Fa'ala menjadi fa'ala, apakah itu ada arti khusus atau penekanan atau jama atau bagaimana itu? Ada artinya sendiri, Bu. Seperti contohnya di sini ada sabbaha. Sabbaha itu kan bertasbih.
apabila sabbaha ini tidak menggunakan tasydid, artinya bisa berubah, Bu. Bisa artinya berenang. Sabbaha ini bisa artinya berenang. Menggunakan tasydid jadi sabbaha. Kalau dengan kalimat fa'ala itu sendiri artinya apa? Ya, jelas untuk Dari itunya. Fa'ala. Untuk yang fa'ala sendiri sama, Bu, akan apa namanya? Mengerjakan. Akan berbeda juga maknanya. Seperti itu. Baik, sekarang untuk pola pengucapannya sama. Sekarang kita coba praktek. Siapa yang mau mencoba fi'il madi 4 huruf ini? Silahkan. 4 huruf. Ya, coba Pak Ustadz. Silakan Ibu Wiwin. Dari Untuk af'ala. kalimat af'ala, Ya. af'ala, af'alu, af'alta, af'altum, af'altu, af'alna. Sama artinya, Bu, silakan. Oh iya. Af'ala, dia telah mengerjakan. Begitu Ustadz, telah mengerjakan? Betul. Af'ala, dia telah mengerjakan. Af'alu, mereka telah mengerjakan. Af'alta, kamu telah mengerjakan. Af'altum, kalian telah mengerjakan. Af'altu, aku telah mengerjakan. Af'alna, kami telah mengerjakan. Masya Allah, luar biasa. Lanjut, siapa lagi yang mau coba? Coba, tapi tanya dulu Pak Ustadz. Silakan Ibu Ira. Ya. Kalau anfaqo itu Iya, telah berinfak atau telah menginfakkan? telah berinfak. Telah berinfak. Ya, kalimatnya sebelumnya nafaqo. Sebelumnya kalimatnya Asal kalimatnya nafaqo. nafaqo. Berarti kita kalau mencari di kamus harus tahu mujarotnya, Ustaz. Tidak perlu, Bu. Tidak perlu, karena kamus yang kita pegang sudah menyesuaikan dengan apa namanya huruf awalnya. Jadi tidak perlu mencari apa namanya asal katanya. Untuk di kamus hitam dan di kertas warna biru itu tidak perlu mencari asal katanya. Itu sudah langsung Terima kasih. bisa dicari melihat huruf awalnya, huruf keduanya. Akan tetapi untuk yang hitam, awalnya dan akhirnya yang dilihat. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Silakan, Ibu Ira. Anfaqku. Amanah dulu, Bu. Yang amanah dulu. Amanah, dia telah beriman. Amanu, mereka telah beriman. Amanta, kamu telah beriman. Amantum, kalian telah beriman. Amantu, aku telah beriman. Amanna, kami telah beriman. Masya Allah. Terima kasih. Jawab artinya dulu, Bu. Amantum. Amantum, kalian telah beriman. Amanu. Amanu, mereka telah beriman. Mereka telah beriman. Amanna. Amanna, kami telah beriman. Kami telah beriman. Terima kasih. Siapa lagi yang mau coba? Nafaqo. Ya, Ustaz. Siapa ya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Anfaqo, dia telah berinfak. Anfaqu, mereka telah berinfak. Anfaqta, kamu telah berinfak. Anfaqtum, kalian telah berinfak. Anfaqtu,
Aku telah berinfak. Anfaqna, kami telah berinfak. Masya Allah. Jawab artinya anfaqtum. Anfaqtum, kalian telah berinfak. Anfaqu, Mereka telah berinfak. anfaqtu. Anfaqku, dia telah anfaqo. Anfaqtu. Anfaqtu, Aku telah mereka. Aku telah berinfak. Aku telah berinfak. Baik, terima kasih. Lanjut. Siapa yang mau coba kalimat jihadun? Saya coba Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jahada jahadu, jahatta jahattum, jahattu jahadna. Jahada dia telah berjihad, jahadu mereka telah berjihad, jahatta kamu telah berjihad, jahattum kalian telah berjihad, jahattu aku telah berjihad, jahatna kami telah berjihad. Jawab artinya jahatta. Kamu telah berjihad, Jahadtum. kalian telah berjihad, Jahadu. mereka telah berjihad. Masya Allah. Terima kasih, Pak Ambo. Selanjutnya siapa yang mau coba? Saya Pak Ustadz. Iya, silakan Ibu Rustin. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh dari kata tasbih, sabaha, sabaha dia telah bertasbih, sabahu mereka telah bertasbih, sabahta kamu telah bertasbih, sabahtum kalian telah bertasbih, sabahtu aku telah bertasbih, sabahna kami telah bertasbih. Jawab artinya sabahu. Sabahu mereka telah bertasbih. Mereka telah bertasbih. Sabahta. Sabahta kamu telah bertasbih. Sabahna. Sabahna kami telah bertasbih. Kami telah bertasbih. Terima kasih Ibu Rustin. Sampai di sini ada pertanyaan? Iya. Nah, ini semua sangat banyak manfaatnya Bapak Ibu untuk untuk mengetahui kata kerja lampau siapa pelakunya. Ini perlu Bapak Ibu ulang-ulang setiap hari gitu. Setiap hari latihan agar terbiasa untuk mengetahui perubahan kata kerja lampau ini. Nah, untuk pekan depan Bapak Ibu bisa menyetorkan satu kata wazan saja. Fi'il madi 4 huruf. Pekan lalu sudah ada yang store tugas pertemuan yang kelima, fi'il madi kata kerja lampau 3 huruf. 3 huruf. Nah, sekarang untuk pekan ini Bapak Ibu bisa menyetorkan satu kata wazan fi'il madi yang 4 huruf. Nah, baik.
Sampai sini ada pertanyaan? Mohon izin Pak Ustadz. Ya, silakan. Mohon izin bertanya, yang tadi ada contoh 3 huruf itu kan fa'ala. Ya. Kemudian yang huruf merah ditulis 3 huruf fa'ala. Kemudian yang 4 huruf af'ala. Kemudian yang di atas juga af'ala. Kemudian ada fa'ala. Ya. Itu sama ya artinya ya? Sama untuk pola cara mengartikannya sama seperti yang wazan 3 huruf itu, yang pola 3 huruf. Dia telah, mereka telah, kamu telah, kalian telah, dan seterusnya. Iya, yang contoh ini kan ada fa'ilah, boleh yang ini Pak Ustadz? Iya Bu. Ini fa'ilah. Yang ini kan fa'ala. Fa'ala ini fa'ilah. Iya. Yang merah, yang tulisannya merah, yang 3 huruf sebelah kiri atas. Nah, yang itu. Yang ini sebelah, iya, itu sama Ibu, sama. Oh gitu. Sama. Di sini kita hanya mengenal iya, fa'ilah. Sama untuk perubahannya juga sama. Untuk perubahannya, untuk perubahan kata kerja lampaunya sama. Dia telah, mereka telah. Hanya fa'ala dengan fa'ilah, fa'ilah artinya? Yang artinya sama? Sama Bu, sama. Hanya gitu. hanya pola untuk kata-kata, untuk kata kerja yang lainnya bentuknya seperti fa'ilah itu alima, tidak boleh alama. Orang yang berilmu tidak boleh alamu tidak. Iya, hanya bentuk kata yang akan terjadi perubahannya seperti ini. Oh ya, itu contoh kalimat. Kalau fa'ilah, Ya. fa'ilah. Jadi yang contohnya ilmu itu ya? Ya, betul. Ilmu. Oh, itu contoh ya? Betul. Syukron Pak Ustadz. Sama-sama Ibu. Pak Ustadz. Iya. Contoh lainnya selain ilmu dan amal mungkin ada? Ilmu dan amal ada rohima Bu, ada rohima. Ada syahida. Ya, terima kasih. Sama-sama Ibu. Saya tanya Ustaz. Ya, silakan Pak. Ini kan kita wazannya kan di situ fa'ala fa'alu ya. Itu kan dia telah, mereka telah. Nah, kalau kata dasarnya sendiri itu misalnya ibadatun itu dia itu artinya apa? Ibadatun, zikrun, syukurun. Sama Pak. Enggak, maksudnya kalau di bahasanya kan abada dia telah. Abidu dia mereka. Kalau yang ibadatun atau zikrun itu dia mengikuti. Untuk yang fi'il madi ini menjelaskan tentang siapa pelakunya gitu Pak. Siapa yang mengerjakannya. Kalau ibadatun maknanya ibadah, syukur, bersyukur. Berarti tidak terjelas, tidak diberi keterangan siapa yang melakukan bersyukur itu, siapa yang melakukan ibadah itu gitu. Belum ada keterangannya ya. Belum ada. Nah, fi'il madi ini yang menjelaskan tentang siapa yang mengerjakannya. Baik. Sekarang kita akan coba mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Kita coba akan menerjemahkan ayat 13 sampai dengan 16.
Baik. Siapa yang ingin mencoba untuk menerjemahkan? Ini 13 ya, Pak. 13 ya. Ya. 14, 13. Ayat 13. Saya mau coba Pak Ustaz. Ibu Khadijah, silahkan Ibu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, aminu kama amanan nas, berimanlah kamu sebagaimana. Berimanlah amanu Ibu. Amanu. Berimanlah kamu. Bukan kamu. Aku. Kalian. 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 Berimanlah kalian sebagaimana berimannya orang-orang yang telah beriman. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Mereka berkata, apakah kami akan beriman sebagaimana telah berimannya orang-orang yang bodoh. Ala innahum humus sufaha. Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahuinya. Masya Allah, luar biasa. Sudah hampir mendekati sempurna, Bu Khadijah. Terima kasih. Izin untuk mengulang kembali. Ya, silakan. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, amanu, berimanlah kalian. Mengapa jadi kata perintah? Kita bisa lihat garisnya garis berwarna hitam. Garisnya berwarna hitam. Kata perintahlah. Akhiranlah. Amanu. Berimanlah kalian. Kama amanas sufaha, sebagaimana manusia-manusia telah kama amanan nas, sebagaimana manusia-manusia telah beriman. Maaf Ustaz, itu tadi kalau orang-orang yang aminu, amanu atau aminu? Aminu yang di bawahnya terletak garis hitam, menunjukkan kata perintah. Kama amanan nasu, sebagaimana manusia atau orang-orang telah beriman. Qalu anu'minu, mereka telah berkata. Kalau terjemahan bebas dihilangkan kata telahnya, mereka berkata. Seperti itu. Ustadz, kalau garisnya merah kan akan atau sedang, jadi bukan telah. Kan garisnya merah di anu'minu. Sekarang tanpa telah. Ini kan baru kolu. Baru kolu, Bu, baru kolu. Belum. Oh, baik. Baru kolu. Kolu mereka ya. Mau izin banyak. Kan kalau yang itu yang hitam itu kan aminu itu kan sebenarnya kan kalau fi'il madhi tadi kan berimanlah kalian kan amiltum. Enggak. Amintum.
Tadi Tidak, Pak. amanu, Pak. Ini Yang tadi apa? amanu. Bukan fi'il madi ini, Pak. Aminu. Garis. Kalau Kalau yang bukan tadi fi'il madi. amanu. Bukan. Tadi amanu. Oh. Ya. Jadi masuk apa ini? Masuk kalimat perintah gitu. Masuk kalimat Ya, perintah. kata perintah. Di situ ada garis berwarna hitam. Hitam. Masih jadi ingat bukan dengan fi'il madi lagi pola-pola ya. dengan pola garis hijau lampau telah, merah sekarang tanpa telah, biru apa? Tapi kita belum belajar wazan pola itu kan, pola untuk perintah kan Pak ya? Belum ya? Belum, emang belum. Dan ini kan ditemukannya di kamus, Pak, di kamus yang di kertas biru itu. Iya. Bisa ditemukan di kertas biru yang Halaman terletak 63. di halaman yang 63. dari halaman 20 itu sampai halaman 50. Nah, di situ tertera. Pak Ustadz mau tanya, iya. tunggu sebentar Pak Ustadz. Yang kan aminu, kalau kita pelajarin tadi kan ditambah akhiran waw sama alif itu kan untuk mereka. Mereka. Kenapa kok bisa jadi kalian Pak Ustadz? Kalian kan antum gitu kan Pak Ustadz. Berimanlah tadi artinya. Berimanlah. Artinya Ya, berimanlah tadi. Ya, tapi yang akhir ada kaliannya kan tambahan menunjukkan menegaskan pelakunya Pak Ustadz kan. Di sini kan kalian kata Pak Ustadz tadi. Iya. Kalau kita pelajarin tadi aminu kan tambah waw sama alif di belakangannya. Iya. Kalau kita di wazan tadi itu tambah waw sama alif berarti itu pelakunya untuk mereka. Bukan kayak gitu Pak Ustadz menerjemahnya. Oh, menerjemahkannya jadi kalian, Bu. Kalian ya. Iya. Karena ada pengaruh garis hitam tadi itu ya Pak Ustadz. Dari kata perintah tadi. Oh ya kita dengar. Iya, kata perintah. Oke Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama. Sebagai tadi qalu anu'minu. Qalu anu'minu. Mereka telah berkata, apakah kami akan beriman? Di sini lihat A-nya itu berada di kertas ajaib. Yang kita cari maknanya nu'minu berarti di dalam kertas warna biru. Kama amana sufaha, sebagaimana orang-orang yang kurang akal. Sufaha ini artinya Ibu, Orang-orang yang kurang akal. Orang yang bodoh. Ibu-ibu, Bapak, buka kamus warna hitam. Halaman 40 ya Ustaz. Benar. Di situ. Nah, ini pentingnya ketika ini yang kami sarankan untuk menerjemahkan, jangan langsung melihat Al-Quran yang ada di Kementerian Agama. Jangan yang menggunakan terjemahan bebas terlebih dahulu. Gitu. Nah, jadi perlu dilihat juga kamusnya agar terbiasa. Di situ sufaha terletak pada halaman 40. Gitu. Artinya orang-orang yang kurang akal. Ya, sekalipun boleh diartikan secara terjemah bebas bodoh. Tapi kita coba gunakan hasil belajar kita membuka kamus dan pola-pola angka, garis dan sebagainya. Ala innahum, ingatlah sesungguhnya mereka humus sufaha, benar-benar orang kurang akal. Benar-benar orang yang kurang akal. Walakin la yash'urun, walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahui. Nah, kemarin kita sudah pelajari di sini ada ala innahum humus sufaha.
ada 2 kali hum di sini. Apabila ada 2 kali hum, apabila ada innahum dan humu di dalam satu kalimat yang berdampingan, ini diganti menjadi kalimat penguat. Jadi diartikannya ala innahum, ingatlah sesungguhnya mereka humus sufaha, benar-benar orang yang kurang akal. Walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahui. Ustaz, Ya, nanya. iya Bu. Walakin la ya'lamun. Akan tetapi mereka tidak mengetahui. Merekanya itu dari mana, Pak Ustadz? Kok ada kata mereka? Mereka ya'lamun, Ibu. Walakin, akan tetapi Unanya mungkin. Mereka itu dari iya. Dari ya-nya Bu, dari kalimat ya'lamun. Dari kalimat ya. Nah, Dari ya'lamun, iya. iya. Ini pentingnya tidak langsung melihat terjemah bebasnya. Berarti ketahuan ini ibu-ibu langsung buka kalimat terlebih dahulu Al-Quran terjemah. Ya, maunya biar Pak Ustadz, Iya. menanya, izin Pak Ustadz. Iya Pak. Yasurun itu berarti dia itu bukan itu fiil madi ya Pak ya, bukan fiil mudori. Itu yang akan datang ya. Itu fiil mudori Pak. Fiil mudori ya, yang akan nih, yang akan atau sekarang yang iya terjadi. Sekarang. Garisnya garis merah. Nah, berarti rumus tadi nggak berlaku kan? Rumusnya tadi, yang wajah tadi nggak berlaku dong. Bukan nggak berlaku, belum belajar dan Belum emang belajar, kan? polanya bukan untuk ini Pak. Yang fi'il madi dulu. Nanti kita akan belajar yang fi'il mudhari dan selanjutnya. Tadi kita belajar kan yang hijau Fi'il kan, Pak, madi. yang lampau kan? Ya, yang lampau. Garis hijau, iya. Garis hijau. Ya. Nah, untuk yang merah dan hitam, ya dilihat yang seperti kemarin kita sudah pelajari, melihat kamus. Gitu. Ya, silahkan ayat 13. Dan apabila Oh iya, silakan. Ya. Ibu Aziza terlebih dahulu. 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqu, dan apabila mereka berjumpa alladzina amanu, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mereka telah beriman. Qalu amanna, mereka berkata kami telah beriman. Wa idza khalau, dan apabila mereka kembali ila syayatinihim qalu, kepada setan-setan mereka berkata, inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami hanyalah orang yang berolok-olok. Orang yang berolok-olok. Orang Mereka yang berolok-olok ya artinya. Iya, betul. Yang mengolok-ngolok. Ini garisnya garis apa sih Pak Ustadz? Garis biru tua ya? Yang mana Ibu? Yang itu mustahziun. Mustahziun biru tua. Biru tua kan? Yang lengkapnya Ustadz ya? Iya, itu ditemukan di halaman 65. Ditemukan di kamus warna hitam halaman 65. Ya di situ mereka berolok-olok loh masalahnya. Iya. Ini terjemahan lengkapnya sekarang ya Ustaz.
Iya. Mana kalau siang? Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang telah beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Dan apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka berkata, telah kembali. Ini kan ada dan garis apabila mereka telah kembali kepada setan-setan mereka, Kan itu kholaunya garisnya garis warna apa itu? Hijau. Hijau menunjukkan telah berarti telah berjumpa. Kembali. Dan apabila mereka telah kembali kepada setan-setan mereka, mereka telah berkata, sesungguhnya kami bersama kalian. Sesungguhnya kami hanyalah berolok-olok. Kami mengolok-olok. Berolok-olok boleh, akan tetapi setelah diartikan per kata itu disusun agar baik, agar lebih baik lagi. Terima kasih Bu Aziza, ini hampir sempurna, sedikit lagi, hanya beberapa kata lagi yang ini kurang tersusun aja. Yang terakhir saja, berolok-oloknya diganti mengolok-olok. Gimana? Izin untuk mengulangi. Wa idza laku dan apabila mereka telah berjumpa. Laku ini bisa ditemukan di halaman 59. Ya, berjumpa. Nah. Dan apabila mereka telah berjumpa alladzina amanu, orang-orang yang mereka telah beriman. Qalu amanna, mereka berkata kami telah beriman. Wa idza khalau, dan apabila mereka telah kembali ila syayatinihim qalu, kepada setan-setan mereka berkata, penggalannya jangan salah, kepada setan-setan mereka berkata, inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Innama nahnu, sesungguhnya kami hanyalah mustahziun, orang-orang yang mengolok-olok. Ya. Mohon maaf, saya izin bertanya, mustahziun dengan mustahziin, saya tidak menemukan mustahziun di kamus hitam, tapi ketemunya dengan mustahziin, Ustaz. Oh, Ibu coba saya ikut bantu melihatnya. Di halaman 65, Ibu sudah membuka halaman 65? Sudah? 65, sebentar. Oh, baik, sudah ketemu, Ustaz. Ya. Sudah. Iya. Di atas sekali. Yang paling atas. Ya. Iya, betul. Kalau mustahjiun dengan mustahjiin, ini kan mengejek ya kalau yang mustahjiin. Iya. Kelihatannya masdarnya sama, mustahjiun dengan mustahjiin. Iya, akan tetapi huruf sebelumnya, kalimat sebelumnya tidak memungkinkan untuk mustahziin gitu. Oh. Itu lebih mendalam lagi dalam ilmu sorof dan nahwu. Begitu, Bu. Terima kasih, Ustaz. Iya. Nah, selanjutnya ayat ke-15, siapa yang mau mencoba? Izin Pak Ustadz, saya Pak Ustadz. Ibu Duyana, silakan. Yang ke-15 ya Pak Ustadz. Ayat ke-15. Allahu yastahji'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah justru yastahji'u, yang akan memperolok, bihim, kepada mereka, wa yamudduhum, dan
membiarkan mereka di dalam tughyanihim, kesesatan, ya mahun, terombang-ambing. Iya, baik Ibu. Terima kasih. Luar biasa, hampir mendekati sempurna Ibu. Izin untuk mengulanginya lagi. Allahu yastahzi'u bihim. Allah akan mengolok-ngolok mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim, dan membiarkan mereka di dalam kesesatan mereka. Ya mahun, mereka terombang-ambing. Terima kasih Ibu Dwiana. Izin Pak Selanjutnya, Ustadz. iya Bu, silakan. Ini kan Allah, kalau ini ada apa? Justru Allah yang akan memperolok. Memperolok bukan ya? Mengolok-ngolok, memperolok. Boleh Ibu. Boleh. Dari mana ya? Allah justru yang akan memperolok. Iya. Boleh. Justru Allah akan mengolok-olok. Allah akan mengolok. Gitu Boleh aja ya, Ibu. Pak. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya ayat 16. Ayat 16, silakan. Bu Wiwin coba ya, Ustadz. Bu Wiwin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina istarau dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ulaikal ladzina, mereka itu adalah orang-orang yang istarau, menukar al-dhalalata, kesesatan, bil huda, dengan hidayah. Fama rabihat tijaratuhum, maka tidak beruntung perniagaan mereka, wa makanu muhtadin, dan mereka tidak mendapat hidayah. Dan apa-apa ya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Izin untuk mengulangi dari yang tadi Ibu sampaikan. Ayat 16, ulaikal ladina, mereka itu orang-orang yang ishtarawud dolalata bil huda. Mereka itu telah membeli kesesatan dengan hidayah. Nah, ishtarau itu bisa ditemukan di halaman 12. Ya, artinya itu membeli di ini. Ya, kalau terjemah bebas mungkin menukar boleh, kan, tetapi kita gunakan yang kita telah peroleh terlebih dahulu. Membeli ad-dhalalata bil huda. Iya, membeli ad-dhalalata bil huda dengan kesesatan dengan petunjuk. Ya, dengan petunjuk. Fama robihat tijarah, maka tidaklah beruntung, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka. Wama kanu muhtadin, dan mereka tidak menjadi orang-orang yang mendapat hidayah. Maka mereka tidaklah menjadi orang-orang ya. Iya, tidak menjadi. Baik. Saya akan mengulanginya lagi dari ayat ke-13 sampai 16. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, amanu, berimanlah kalian, kama amanas sufaha, sebagaimana manusia-manusia telah beriman. Qalu anu'minu, mereka telah berkata, apakah kami akan beriman?
Kama amanas sufaha, sebagaimana orang-orang yang kurang berakal itu telah beriman. Ala innahum, ingatlah sesungguhnya mereka, humus sufaha, benar-benar orang yang kurang akal. Walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahui. Wa idza laqul ladzina amanu, dan apabila mereka telah berjumpa, alladzina, wa idza laqu, dan apabila mereka telah berjumpa, alladzina amanu, Orang-orang yang beriman. orang-orang yang mereka telah beriman. Qalu amanna, mereka telah berkata, kami telah beriman. Wa idza khalau, dan apabila mereka telah kembali, ila syayatinihim qalu, kepada setan-setan mereka berkata, inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Innama nahnu, sesungguhnya kami hanyalah mustahziun, orang-orang yang mengolok-olok. Allahu yastahzi'u bihim, Allahu yastahzi'u bihim, Allah yang mengolok-ngolok mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim, dan membiarkan mereka di dalam kesesatan mereka. Ya'mahun, mereka terombang-ambing. Ulaikal ladzina, mereka itu orang-orang yang ishtarawud dolalata bil huda, mereka itu telah membeli kesesatan dengan hidayah. Fama robihat tijaratuhum, dan mereka tidak menjadi orang-orang yang fama robihat tijaratuhum, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka. Wama kanu muhtadin, dan mereka tidak menjadi orang-orang yang mendapat hidayah. Sampai di sini ada pertanyaan yang ingin saya ingin tegaskan juga untuk mengartikan kalimat yang berwarna biru yang sering terdengar namun artinya belum tahu. Kami harapkan untuk membuka kertas warna biru agar di situ bisa melihat artinya dan polanya seperti apa. Begitu juga dengan kalimat-kalimat yang berwarna hitam agar tidak langsung merujuk kepada Al-Quran terjemah yang Kementerian Agama, karena sudah menjadi terjemah bebas. Nah, ini kita yang sedang belajar bersama di metode sekejap ini agar mengetahui lebih dalam bagaimana mengartikan kalimat atau kata-kata dalam Al-Quran. Seperti itu. Ya, tadi ada yang mau bertanya tadi. Ya, Pak Ustadz, saya mau bertanya dua hal. Pertama, dalam menerjemahkan ila syayatinihim qalu, tadi kan Ustadz mengatakan merekanya itu hanya sekali. Sepertinya lebih nyaman, seandainya ini salah apa betul ya, mohon dikoreksi. Ila syayatinihim kan kepada setan-setan mereka.
Jadi maksudnya dan apabila mereka telah kembali kepada setan-setan mereka, mereka berkata gitu. Tadi kan Ustadz merekanya hanya satu. Jadi gini, dan apabila mereka telah kembali kepada setan, mereka berkata. Kalau misalnya ditambah mereka lagi, bagaimana itu Ustadz? Supaya lebih boleh Bu, boleh. Ya, Iya, boleh ya. Boleh Bu, boleh. Nah, itu satu. Terus kemudian yang di kalimat terakhir di ayat 16-nya itu, dan mereka tidak menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, yang menunjukkan kata menjadinya itu di mana, Ustadz? Apa itu sebagai tambahan saja? Terima kasih. Dari kanu, Bu. Kanu itu mereka adalah ya? Iya, ya. Mereka menjadi. Mereka menjadi. Nah, untuk yang terjemah setelah jadi yang seperti yang kita sudah pernah sampaikan, untuk menerjemahkan, setelah kita menerjemahkan kata per kata, kita susun kalimatnya sehingga artikulasinya nyaman kita dengar. Terus untuk akurasinya seperti apa? Untuk akurasinya hasil dari kita belajar menerjemahkan, kita sandingkan dengan Al-Quran Kementerian Agama. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Ustaz. Iya. Pak Ustadz, yang kanu itu kan garis hijau ya, berarti bisa diartikan telah berkata. Telah menjadi. Oh, telah menjadi. Telah menjadi. Nah, tapi kan ada kata dan mereka tidak menjadi orang-orang mendapat hidayah. Pak Ustadz, kalau kanu itu kan mereka dia menjadi. Kalau kana berarti dia kalau kanu kan mereka menjadi. Kalau kana dia menjadi gitu. Kalau dia adalah, dia menjadi kana. Kana itu dia, tapi kalau kanu mereka. mereka. Iya, betul Pak. Betul. Nah, ini yang untuk sekali lagi untuk yang kertas biru dan untuk yang kalimat warna biru dan warna hitam agar dicari dulu. Ini saya memperhatikan, melihat sepertinya saya menduga melihat Al-Quran terjemah terlebih dahulu. Itu yang kayaknya kurang pas. Bahasa baku dulu ya Pak Ustadz ya. Iya. Jadi saya lihat kok terjemahannya tidak menggunakan kertas. Jadi kertas ajaibnya kok hilang ini ya gitu. Jangan sampai kertas ajaib yang kita hafalkan hilang gitu. Jadi tetap digunakan. Ini salah satu manfaatnya. Kalau misalnya Pak Ustadz, kalau misalnya kita menerjemahkannya sesuai dengan kertas ajaib, itu kan istilahnya bahasanya bahasa baku ya, bahasa Quran ya. Nah itu sesudah itu baru kita sesuaikan gitu, bagaimana Pak Ustadz? Betul, emang seperti itu, Bu. Yang jelas kita metode sekejap ini membantu kita untuk mengetahui kata per kata gitu. Agar kita mengetahui bagaimana menerjemahkannya gitu. Adapun beberapa kata yang warna biru itu nanti ada metodenya juga dihafal gitu. Tapi untuk saat ini bertahap terlebih dahulu, pelan-pelan saja untuk mengingatkan yang seperti yang kita sudah sampaikan bahwa yang banyak berulang itu yang warna merah. Yang warna merah ini menjadi penekanan harus dihafal. Gitu. Baris 1 sampai 15 ini kan 100 kata akan tetapi 60% yang 60% dalam Al-Quran yang terjadi pengulangannya itu kata yang berwarna merah. Nah, sehingga itulah yang harus kita hafal gitu. Memang benar Pak Ustadz. Jadi kalau mengerjakan PR itu kita melihat Al-Quran dulu. Nah, dulu. Waduh. Supaya mengerti gitu maksudnya Pak Ustadz.
Sama ibu saya yang sudah mempelajari. Jadi untuk penyampaian saya saat ini, saya mencoba menjawab juga dengan apa namanya metode sekejap. Maksudnya menyesuaikan, tidak menggunakan nahwu sorof, dan jadi sesuai dengan supaya Al-Quran ini tidak begitu pusing untuk ini rumusnya apa ya pusnya gitu. Jadi agar mudah difahami aja gitu. Otomatis ya, Fir. Iya, jadi sistematis untuk nanti untuk pengembangannya silahkan nanti bisa ibu bisa sambil belajar nahwu sorof dan sebagainya. Akan tetapi untuk metode ini agar lebih cepat memahami dan menerjemahkan Al-Quran. Ustaz izin nanya. Iya Pak. Masalah kanu itu kan dia kan fiil mudhari ya Pak ya? Iya. Ya. Madi. Jadi kalau apa kanu fiil madi Pak. Fiil madi lampau kan ini, lampau kan telah ya. Iya. Iya. Berarti kalau kanu itu kalau misalnya tadi kan rumusnya itu wazan tadi kan kana, kanu, kanta, kantum, kantu, kana, betul nggak? Oh tidak Pak, tidak. Oke. Jadi gimana dengan berubahnya? Pola wazan gimana berubah wazannya? Kalau kanu, kalau kana itu kan 3 huruf ya? 3 huruf. Ya. Gimana? Nah, Kamu halaman 21 Pak. Kata kerja kan? Pak Ustadz. Karena nomor 10. Kalau karena itu bukan kata kerja. Bukan kata kerja. Nah, nah jadi tidak ada perubahan menjadi anta gitu. Karena jadi kanata tidak ada. Gitu. Dan berarti ini ya Pak? bukan fiil berarti, bukan fiil ya? Bukan kata kerja itu. Iya, bukan kata kerja. Oke, siap. Untuk melihat itu kan bisa juga dari angka bawah kanan ya, itu ayat 10, berarti ada juga kanu di situ. Betul. Bisa bisa dilihat, berarti kita perlu mengulang lagi yang apa namanya halaman yang 20 itu, 20 yang kertas biru. Di situ ada beberapa kata yang perlu kita apa namanya ulang-ulang pelajari lagi. Baik, izin menjelaskan mengenai ayat 13 sampai 16 ini. Ayat ini masih berbicara tentang orang-orang munafik. Kata Allah, apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian dengan sebaik-baiknya iman. Sebagaimana orang-orang terdahulu itu maksudnya para anbiya, para sahabat yang beriman. Nah, qalu anu beriman kama aman qalu anu minu, dan mereka berkata apakah kami akan beriman? Kama amana sufaha, seperti orang-orang yang bodoh. Mereka menganggap bahwasanya orang-orang yang beriman kepada Allah itu adalah orang-orang yang bodoh. Akan tetapi sesungguhnya yang bodoh itu ataupun yang kurang akal itu adalah mereka sendiri. Akan tetapi mereka tidak mengetahuinya. Wa idza laqul ladzina amanu, dan apabila berjumpa dengan orang-orang yang telah beriman, qalu amanna, mereka berkata aku telah beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innaman nahnu mustahzi'un. Ketika bertemu dengan kelompoknya, maka dia akan bilang kami bersama kalian, kami hanya mengolok-ngolok saja. Nah, di sini sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya ayat 8 sampai nanti ayat ke-20 yang akan kita pelajari masih berisi tentang orang-orang yang munafik. Allah menjelaskan kepada kita agar kita tidak menjadi orang munafik, dan juga Allah menjelaskan kita agar kita waspada dari orang-orang yang munafik sekitar kita. Jadi orang-orang yang munafik itu ketika bergabung dengan kelompok A,
dia bilang kita kan satu tim, kita kan satu kelompok. Ketika dia hadir di kelompok B, dia akan menjelek-jelekan kelompok A dan dia akan bilang perkataan yang sama, kita kan satu tim gitu. Loh kan kamu tadi saya lihat di kelompok A. Enggak, saya cuma mengolok-olok mereka saja. Seperti itu. Disitulah orang-orang. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Sesungguhnya Allah yang mengolok-olok mereka, membiarkan mereka di dalam kesesatan mereka, mereka yang terombang-ambing. Maksudnya apa? Mereka juga tidak diterima mereka tidak beriman, mereka juga kafir tidak, iman tidak. Kalau orang kafir kan langsung dia secara lisan dan perbuatan dia menunjukkan bahwasanya dia melakukan penolakan. Tapi kalau orang munafik tidak. Ulaika alladzina ishtarud dhalalata bil huda. Nah, mereka itu orang-orang yang telah membeli kesesatan mereka dengan hidayah. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan mereka tidak menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah. Orang-orang yang munafik tidak akan pernah mendapatkan hidayah karena itu mereka tidak mengatakan beriman, mereka mengatakan beriman akan tetapi mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hadir di kelompok A, mereka bilang kita kan satu kelompok. Ketika hadir di kelompok B, dia bilang kita satu kelompok, kita hanya mengolok-olok kelompok A saja. Itulah orang-orang munafik. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat yang seperti itu dan juga kita terhindar dari orang-orang yang sekeliling kita yang memiliki sifat seperti itu. Amin ya Allah. Baik, mungkin cukup sekian pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat selalu dalam keberkahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.